Cerita perjalanan Messi dan Ronaldo seakan tiada hentinya. Tidak dipungkiri, dua mega bintang ini memang telah menjadi trademark tersendiri di industri sepak bola dunia selama ini. Mereka akan mencapai titik puncaknya bersama negaranya pada gelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Sebuah hajatan yang mungkin terakhir bagi keduanya, mengingat secara usia mereka sudah cukup uzur. Para penikmat sepak bola pun akan disuguhi perhelatan terakhir keduanya pada November 2022 nanti. Bisakah mereka menunjukkan sisa-sisa kekuatannya untuk mengakhiri perdebatan siapa yang terbaik? Meskipun Messi dan Ronaldo tidak diragukan lagi adalah dua pemain terhebat sepanjang masa, keduanya sama-sama belum pernah memenangkan Piala Dunia. Beda dengan pemain ikonik lainnya di masa lalu seperti Pele dan Diego Maradona yang telah mampu memenangkan gelar Piala Dunia. Akan sangat memalukan jika Messi dan Ronaldo tidak pernah memenangkan turnamen terbesar dunia ini dalam karirnya. Padahal Messi dan Ronaldo dalam perjalanannya sama-sama sudah tampil di 4 gelaran Piala Dunia. Piala Dunia Qatar 2022 adalah penampilan mereka yang kelima di hajatan Piala Dunia. Banyak pencapaian sekaligus kenangan mereka di beberapa gelaran Piala Dunia itu dan tak jarang menjadi perdebatan para fansnya masing-masing. Dari sisi Messi, pada debutnya di Piala Dunia 2006, Argentina hanya dibawanya ke perempat final setelah takluk oleh Jerman lewat adu penalti. Messi dalam debutnya itu hanya mencatatkan 1 gol dari 3 penampilan. Rekor pencapaian terburuk Messi hadir pada gelaran Piala Dunia 2010 di Afrika. Ketika itu Messi gagal mencetak 1 gol pun, ia hanya membawa Argentina sampai babak perempat final setelah insiden memalukan dibantai Jerman 4-0. Akan tetapi, ia tampil lebih baik 4 tahun kemudian di Piala Dunia Brazil. Ia nyaris saja memenangkan mahkota itu pada edisi Piala Dunia 2014. Namun ketika itu Argentina takluk di final oleh Jerman di babak perpanjangan waktu. Dan yang terakhir pada edisi Rusia 2018, Argentina malah dibawanya hanya sampai 16 besar setelah takluk oleh Prancis 4-3. Ketika itu Messi hanya mencatatkan 1 gol dari 4 pertandingan. Total, selama Piala Dunia, mencatatkan 6 gol dari 19 kali pertandingan yang dilakoninya. Dari sisi seorang Cristiano Ronaldo, pencapaiannya selama Piala Dunia yaitu mampu mencetak gol di setiap gelaran Piala Dunia yang dia ikuti. Akan tetapi nasibnya sama seperti Messi. Rekor golnya secara keseluruhan di Piala Dunia bukanlah yang terbaik, karena dia total hanya mencatatkan 7 gol dalam 17 pertandingan selama Piala Dunia yang diikutinya. Ronaldo hampir mengalami masa kejayaan bersama Portugal ketika debutnya di Piala Dunia 2006 Jerman. Dalam keterlibatan pertamanya, Ronaldo mampu memberi sumbangsih mengantarkan Portugal ke babak semifinal. Namun, Portugal gagal kala itu setelah takluk dari Prancis 1-0. Pada Piala Dunia 2006, Ronaldo tercatat hanya mampu menyarankan 1 gol dari 6 penampilannya. Pada Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, Ronaldo hanya bisa mengantarkan Portugal ke babak 16 besar setelah takluk oleh sang juara ketika itu, Spanyol 1-0. CR7 ketika itu hanya mampu mencatatkan 1 gol dari 4 penampilannya. Pada Piala Dunia 2014 Brazil, Ronaldo bernasib sial. Ia bersama Portugal harus rela pulang terlebih dahulu dari Brazil setelah hanya mampu berada di peringkat 3 klasemen grup G di bawah Jerman dan Amerika Serikat. Bahkan, Ronaldo hanya mampu mencetak 1 gol di 3 penampilannya. Di Piala Dunia 2018 Rusia, Ronaldo mencatatkan rekor tersendiri meskipun negaranya tersingkir di 16 besar oleh Uruguay 2-1. Ronaldo mampu mencetak 4 gol dari 4 penampilannya di Piala Dunia tersebut. Ia hanya terpaut 2 gol dari top skor Piala Dunia ketika itu,
Harry Kane dengan 6 gol. Ambisi 2 GOAT di Piala Dunia Qatar 2022 hanya ada satu, merebut trofi. Tentu saja itu untuk menyempurnakan karir keduanya. Ronaldo dari segi prestasi lebih dulu memenangkan gelar bersama negaranya ketika Portugal mampu menjuarai Piala Eropa 2016 dengan mengalahkan Prancis di final. Sedangkan Messi baru di tahun 2020 bisa mempersembahkan gelar bagi negaranya setelah menjadi juara Copa America mengalahkan Brazil di final. Dari segi klub, kedua GOAT ini tidak perlu diragukan lagi. Semua gelar sudah diraihnya bersama klub yang pernah dibelanya. Meskipun pada akhir-akhir ini keduanya meredup di klub barunya masing-masing. Bagi keduanya, Piala Dunia Qatar 2022 adalah momentum yang tepat untuk mewujudkannya. Secara realistis, ini adalah puncak sisa-sisa kekuatan dalam karir keduanya. Bukan tidak mungkin dengan dukungan skuad yang ada, baik Argentina atau Portugal akan mampu merealisasikan mimpi dan ambisi 2 GOAT tersebut. Portugal dan CR7 berangkat ke Piala Dunia Qatar kali ini dengan susah payah. Mereka harus melewati babak playoff zona Eropa terlebih dahulu. Portugal sendiri di Qatar nanti selain Ronaldo masih diisi para pemain handal macam Pepe, Cancelo, Bernardo Silva maupun Bruno Fernandes. Sedangkan Argentina sebagai pemegang juara Copa America dan peringkat 2 kualifikasi zona CONMEBOL. Di Qatar nanti selain Messi masih diisi pemain macam Otamendi, Di Maria, Lautaro Martinez dan Paulo Dybala. Portugal dan Argentina berada pada pot yang sama, yakni pot 1 sebagai unggulan pada drawing Piala Dunia. Mustahil mereka akan bertemu di babak grup. Sebagai hasil drawing, Portugal berada di grup H bersama Uruguay, Ghana dan Korea Selatan. Sedangkan Argentina berada di grup C bersama Arab Saudi, Polandia, dan Meksiko. Di atas kertas, jika kualitas skuad Argentina dan Portugal mampu unggul di grupnya masing-masing dan menjadi juara grup, secara bagan kesempatan mereka bertemu satu-satunya yakni di partai final. Begitupun jika Portugal dan Argentina sama-sama gagal memuncaki grupnya masing-masing, artinya hanya berada di runner-up, tentu saja kesempatan mereka bertemu di Qatar 2022 secara bagan akan ada di partai final. Akan tetapi jika salah satu dari mereka menjadi runner-up dan satunya lagi menjadi juara grup, pertemuan antara Messi dan Ronaldo di Qatar 2022 secara bagan akan lebih cepat, yakni tersaji di babak semifinal. Jikalau bisa terwujud pertemuan Messi versus Ronaldo atau Portugal versus Argentina di babak semifinal atau final, akan menjadi momen akbar pertemuan pertama mereka di Piala Dunia, sekaligus momen penasbihan siapa yang terbaik dari mereka sebelum karirnya habis. Mengingat selama kedua GOAT itu lahir, mereka belum pernah bertemu di ajang Piala Dunia. Mereka hampir saja secara bagan akan bertemu di Rusia 2018 di babak perempat final. Tetapi keduanya sama-sama kandas di babak 16 besar. Semifinal ataupun final idaman adalah kemungkinan yang akan terjadi pertemuan antara 2 GOAT ini di Piala Dunia 2022 Qatar nanti. Akan lebih spektakuler ketika pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia mereka bertemu dan menjawab pertanyaan dari publik sepak bola dunia selama ini. Siapa yang terbaik di akhir karirnya? La Pulga atau CR7?